Bukan cuma karena paksaan, bukan cuma karena ikut-ikutan. Wah, ini tuh enaknya lebih enak. Hello guys, welcome back to my video. Balik lagi dengan gue Julius. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen ngucapin dulu ke teman-teman semua selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. Semoga nanti sampai akhir bulan puasanya tetap lancar, nggak ada halangan yang terlalu berarti, dan tentunya hubungan teman-teman dengan Tuhan juga bisa lebih dekat lagi ya. Oke, nah karena berhubung ini bulan puasa, jadi gue akan membahas suatu topik yang berkaitan dengan puasa tentunya. Oke, kalau misalkan teman-teman tahu, puasa kan banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Ternyata puasa juga banyak manfaatnya bagi kesehatan mental kita. Mau tahu apa manfaat puasa bagi kesehatan mental kita? Tonton terus videonya ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, puasa itu ternyata terbukti untuk meningkatkan status mental seseorang secara keseluruhan. Yaitu caranya dengan mengurangi tingkat depresi, mengurangi tingkat kecemasan, dan mengurangi tingkat stres orang tersebut. Jadi buat teman-teman yang punya kecemasan, punya stres yang tinggi, punya perasaan-perasaan sedih yang berkelanjutan, mungkin dengan puasa ini bisa lebih tenang gitu, bisa lebih lega, bisa lebih oke lah kesehatan mentalnya setidaknya. Oke, hubungannya gimana nih? Kok puasa bisa menurunkan tingkat depresi, tingkat stres, dan tingkat kecemasan? Nah, dari penelitian-penelitian yang ada, kalau misalkan kita membatasi jumlah kalori dengan berpuasa ya tentunya, membatasi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita tuh tentunya akan beradaptasi atau menyesuaikan diri lah ibaratnya ya. Jadinya, ketika tubuh kita menyesuaikan diri, dia akan mengeluarkan yang namanya hormon-hormon tertentu gitu di otak yang fungsinya mirip-mirip seperti antidepresan atau mirip-mirip kalau misalkan kita minum antidepresan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengalami depresi, ketika kita minum antidepresan itu ada perasaan lega, perasaan tenang, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan berpuasa. Ketika kita membatasi kalori yang masuk ke tubuh kita akan berusaha untuk mengeluarkan hormon-hormon yang bisa membuat kita lebih lega, lebih tenang, dan sebagainya. Jadinya, fungsinya kurang lebih mirip-mirip sama kalau misalkan kita minum antidepresan. Makanya itu kenapa tingkat depresinya lebih turun, tingkat anxiety-nya, tingkat kecemasannya itu lebih turun, tingkat stresnya lebih turun, otomatis lebih lega, lebih tenang lah semuanya. Jadinya puasa bisa meningkatkan kesehatan mental teman-teman secara keseluruhan. Otomatis ketika kesehatan mental kalian udah lebih baik nih, si puasa itu akan membawa kita ke manfaat yang nomor 2, yaitu dia akan meningkatkan kebahagiaan dan rasa sejahtera di dalam diri kita. Asalkan ya, ada asalkannya, ada syaratnya kalau misalkan mau mencapai ke manfaat yang nomor 2. Asalkan puasa tersebut dijalankan dengan kesadaran, dengan khusyuk, dan dengan keinginan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kayak gitu, bukan cuma karena paksaan, bukan cuma karena ikut-ikutan gitu. Maksudnya kayak gimana sih? Nah, dengan kayak kita ada kesadaran untuk lebih dekat kepada Tuhan, dengan kesadaran untuk kita lebih khusyuk saat puasa, kita tuh akan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Dan otomatis dengan kondisi seperti itu, spiritualitas kita akan meningkat. Nah, disitulah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ada stres, ketika kita menghadapi apapun lah, kita akan lebih bisa mengatasinya dengan cara-cara yang lebih religius. Misalkan kayak berdoa, atau misalkan sholat gitu buat teman-teman semua gitu. Nah, dengan berdoa dan sholat dan sebagainya itu, perasaan lebih leganya tuh akan lebih dapat ibaratnya. Sehingga kita lebih memandang masalah tuh lebih clear dan lebih nggak negative thinking lah ibaratnya sama masalah kayak gitu. Jadinya dengan kayak gitu kita akan bisa lebih merasa kayak ya udah lebih bahagia, lebih kayak sejahtera, lebih bisa mengatasi semua masalah-masalah kita. Ngerti ya sampai sini? Jadi puasa itu juga bisa meningkatkan kebahagiaan asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya manfaat ketiga dari puasa itu adalah sebenarnya puasa itu suatu training ground atau suatu pelatihan untuk kita supaya kita bisa lebih menahan diri. Nah, ini udah jelas banget nih. Kalau misalkan teman-teman semua dari jam sahur sampai jam buka gitu, kalian harus menahan lapar, menahan haus, dan menahan segala macam hawa nafsu. Kayak misalkan gosip, nonton pornografi, kemudian hubungan seksual, atau apapun lah yang namanya hawa nafsu, itu harus ditahan di jam-jam puasa supaya puasa kalian nggak batal dan supaya puasa kalian bisa full gitu ibaratnya. Nah, disitulah cara kalian untuk mengendalikan diri diuji gitu sebenarnya. Tapi ketika sudah 30 hari, ketika sudah sebulan itu melakukan puasa,
pengendalian diri kalian tuh akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan kalau kalian-kalian yang memang belum pernah melakukan puasa gitu. Nah, sebenarnya efeknya apa aja sih sebenarnya kalau misalkan pengendalian diri kita lebih kuat gitu? Ini sebenarnya sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa lebih sabar dalam menghadapi sesuatu gitu. Kita bisa lebih berserah atau menyerahkan diri kepada Tuhan ketika menghadapi sesuatu gitu. Kemudian kita juga nggak gampang marah-marah kalau misalkan ketika kita kepentok sama sesuatu masalah di depan kita gitu. Biasanya ketika orang yang udah kepentok, udah mumet gitu, mereka kan gampang marah-marah. Tapi ketika kita mengendalikan dirinya lebih kuat, kita nggak akan gampang marah-marah. Tentu aja ketika marah-marah banyak banget efek-efek negatif yang terjadi di tubuh kita, misalkan bisa lebih darah tinggi, bisa lebih gampang kena jantung dan sebagainya. Nah, itu bisa dikurangi nih dengan ada pengendalian diri yang kuat, sehingga kita nggak mudah marah-marah. Dan tentu aja kita toleransi menghadapi frustasinya itu lebih panjang, dalam arti kita nggak gampang frustasi ketika kita gagal melakukan sesuatu. Otomatis daya juang kita akan lebih tinggi gitu, ketahanan kita akan lebih tinggi. Nah, manfaat yang keempat, puasa itu juga terbukti untuk meningkatkan fungsi otak dan mencegah kita dari penyakit-penyakit yang sifatnya neurodegeneratif atau misalkan penyakit-penyakit saraf yang sangat rentan tuh berdasarkan umur. Jadi semakin tua tuh semakin rentan. Misalnya kayak Alzheimer, demensia, atau pikun dan sebagainya gitu. Nah, gimana maksudnya kok puasa bisa meningkatkan fungsi otak dan mencegah kita dari Alzheimer dan sebagainya itu? Karena dari penelitian-penelitian dibilang bahwa kalau misalkan ketika kita puasa sehari itu 12 jam, kalau teman-teman semua kan puasa mungkin lebih dari 12 jam ya, dari jam sahur ke jam buka tuh sekitar 12 jaman kurang lebih. Nah, tubuh kita tuh akan berusaha untuk mendetoks semua racun-racun di dalam tubuh kita, terutama protein-protein yang kelebihan, yang bisa kalau misalkan terjadi penumpukan tuh ternyata bisa menyebabkan si Alzheimer atau si demensia atau si pikun-pikun itu loh jadinya kalau misalkan udah 12 jam puasa tuh tubuh kita langsung kayak ngedetox semua protein-protein kelebihan racun di dalam tubuh kita. Jadi bagus banget untuk fungsi otak, meningkatkan fungsi otak dan mencegah penumpukan protein yang diduga bisa menyebabkan si Alzheimer dan sebagainya itu. Penyakit-penyakit neurodegeneratif itu. Nah, yang terakhir, yang nomor 5, puasa itu bisa melatih kita untuk lebih mindful. Mindful itu apa sih sebenarnya? Mindful itu ketika kita berada pada situasi present atau situasi yang saat ini gitu. Mikiran kita tuh nggak kemana-mana, nggak menjelajah ke masa depan, takut inilah, takut itulah, takut ini, takut itu yang nggak pasti, dan pikiran kita juga nggak terbawa oleh masa lalu. Misalkan trauma-trauma masa lalu kebawa terus, keinget-inget terus, nggak kayak gitu. Jadi mindful tuh lebih berada menghadapi apa yang ada saat ini gitu misalnya. Kenapa kok puasa bisa melatih kita buat mindful? Misalnya nih, kalau misalkan kalian udah capek-capek nahan haus, nahan lapar nih selama beberapa belas jam gitu. Kemudian tiba saatnya untuk buka puasa. Nah, kalian tuh pasti makan takjil misalnya kayak gitu ya. Kalian tuh pasti akan lebih ngerasa, wah ini tuh enaknya lebih enak daripada kalau misalkan kita makan takjil saat-saat nggak puasa, ibaratnya kayak gitu loh. Jadi manisnya tuh lebih berasa manis. Kemudian kolak pisang misalnya, pisangnya tuh lebih berasa teksturnya lembut, empuk dan sebagainya. Kemudian ada pacar cinanya atau yang pokoknya yang kayak kotak-kotak warna-warni itulah lebih berasa kenyal-kenyal dan sebagainya. Itu adalah salah satu latihan untuk bisa mindful, bisa merasakan apa yang ada di saat ini. Dan tentu aja dengan adanya mindful gitu, kita bisa lebih grateful atau bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Nah, fungsinya apa dengan lebih mindful, lebih grateful? Kita bisa nggak terlalu terbawa oleh pemikiran-pemikiran negatif kita tentang masa depan, dan tentu aja kita nggak terlalu terbawa dengan pemikiran-pemikiran kita atau efek-efek dari masa lalu kita yang mungkin efeknya negatif sampai saat ini gitu. Kita bisa lebih fokus, ya udah ke sekarang aja. Kita bisa lebih fokus untuk menghadapi masalah-masalah yang sekarang lagi dihadapi tanpa harus berpikir terlalu over ke masa depan atau berpikir terlalu over ke masa lalu juga kayak gitu. Dan kita juga lebih bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Nah, itu tadi manfaat-manfaat puasa yang udah gue sampaikan bagi kesehatan mental kalian. Ternyata puasa itu nggak cuma ritual keagamaan doang ya, tapi ternyata banyak manfaatnya. Misalnya kayak tadi ke kesehatan tubuh atau ke kesehatan mental secara keseluruhan gitu. Nah, semoga buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga bisa merasakan manfaat-manfaat tersebut. Semoga bisa
dapat nilai plusnya selain dari dekat sama Tuhan, selain dari lebih khusyuk dan sebagainya, bisa mendapatkan nilai-nilai plus ke kesehatan mental kalian tentunya dan juga kesehatan fisik kalian ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu untuk video gue. Semoga dengan video ini kalian juga bisa dapat gambaran apa sih manfaat puasa sebenarnya bagi kesehatan mental kayak gitu ya. Thank you banget yang udah nonton video gue sampai habis. Kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, silahkan diklik share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan video gue, klik like aja. Kalau nggak suka, di thumbs down aja nggak apa-apa. Kalau misalkan ada diskusi, kritik, komentar, saran, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ke channel gue karena gue akan upload setiap hari Selasa dan Jumat jam 18.30 untuk Selasa untuk konten kesehatan mental dan hari Jumat untuk konten makeup. Dan jangan lupa di follow ke Instagram gue di @yulstep, nanti akan ada di layar. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye!